Aroma International Islamic Boarding School has achieved their system of learning, bilingual system, and also national system. أهلا وسهلا بحضوركم في معهد الرحمة الإسلامي الدولي للبنات. هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. Secondly, salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity to cleverness, namely ad-dinul Islam wal iman. Ladies and gentlemen, I'd like to inform you about today's agenda. The first is opening. The second, reciting Holy Quran. The third, introduction program from Dinia Senior High School and Dormitory NMOU. The next, introductory speech and dua. 7, announcement, and the last is closing. أيها الحاضرون هيا نفتح هذا البرامج بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يستحق في جميع أمورنا. آمين يا رب العالمين. Next is reciting Holy Quran by Vidya Husnul Hasanah. For please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Permana wa kadzalika al-mukarrama umaina wal ustadzat min al-madrasah ats-tsanawiyah, dan juga Bapak Ibu wali murid yang kami cintai, anak-anakku sekalian kelas 10 yang insya Allah kami banggakan.
dengan beberapa tim yang insya Allah akan kami perkenalkan. Yang pertama adalah Kepala Madrasah Diniyah kami sendiri, Farida Sumarti. Kemudian di bagian administrasi, Seda Elisa Carolina. Di bagian kurikulum, Seda Ula Rusyda. Mohon maaf hari ini berhalangan hadir. Kemudian Seda Audarida Azmi di bagian student affair atau kemulitan. Di quality control Quran, di sini ada Ustazah Lutfiatul Farida, penanggung jawab di program tahfidz. Kemudian Ustazah Nini Nurmuji Astuti, beliau penanggung jawab di bagian tilawah. Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai visi di Madrasah Diniyah. Yang pertama, terwujudnya generasi unggul yang berakhlak Qur'ani dan berwawasan Islami. Al-wusulu ila khairil ummati mutakhalliquna bi akhlaqil Qur'an wa thaqafuna bi thaqafah al-wasi'ah. Insyaallah. Yang mana dalam visi kami breakdown ke indikator berakhlak Qur'ani, membaca Al-Quran terstandar dan berirama Imam Timur Tengah. Kemudian mampu menghafal Al-Quran minimal 5 juz dan 42 hadis. Hadis yang kami gunakan adalah hadis Arba'in Nawawi. Kemudian mampu mengartikan dan memahami Al-Quran serta memiliki sifat mental, pola pikir, tradisi dan perilaku Islami sesuai dengan kaidah tuntunan Rasulullah. Di berwawasan Islami, pertama memahami pokok-pokok ulumuddin, kemudian menghatamkan beberapa kitab klasik, dan yang ketiga mampu berkomunikasi aktif dengan bahasa internasional, khususnya untuk Madrasah Diniyah bahasa Arab. Seperti itu. Yang mana karakteristik dari Madrasah Diniyah ini berbeda dengan SMA atau marhalah 3, kemudian marhalah mutawasid, yaitu marhalah 4 sampai marhalah 6. Marhalah mutawasid siapa? Ini adalah bagi santri-santri kami yang mana SMP-nya dari Al-Rumah Putri, kemudian melanjutkan SMA-nya ke Al-Rumah Putri lagi. Jadi marhalah tidak kembali lagi ke marhalah 1, tapi berkelanjutan ke marhalah 4, 5, dan 6. Pastinya dengan kurikulum yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah bahasa Arab. Karena kitab yang kita rujuk adalah kitab klasik asli atau kitab induk, maka seluruh kitab-kitab hampir sebagian besar kitab yang kita gunakan tulis Al-Quran itu menjadi syarat santri itu bisa membaca kitab-kitab yang kita berikan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis pun juga seperti itu. Maka materi ini kita menjadikan syarat anak itu harus tuntas dulu, harus selesai dulu, sehingga bisa mempelajari materi-materi yang lain. Kemudian yang kedua, berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi materi syarat. Kenapa? Karena kitab yang akan kita pelajari nanti itu semuanya memakai bahasa Arab. Maka di situ harus bisa membaca dulu, harus bisa menulis dulu, kemudian faham. Kemudian yang ketiga adalah adab akhlak. Seperti yang kami sampaikan tadi, adab menjadi kriteria atau anak itu tuntas di marhalah 1, kemudian mampu akan kita naikkan ke marhalah berikutnya. Kita lihat nilai dari adabnya. Kemudian di materi inti yang kami berikan ke anak-anak adalah Al-Quran. Al-Quran ini terdiri dari tahfidz
ada muskolah hadis. Sekarang nggak Yang ada kecil. Akidah atau manhaj diberikan atau yang dipelajari nanti adalah bahasa Inggris. Tapi di tahun kedua baru nanti ada bahasa Arab. Maka di marhalah 2 dan 5. Marhalah satunya apa? Nanti kelas 10 matrikulasinya apa? Matrikulasinya adalah tilawah dan imla. Baru kita ajarkan cara membaca yang baik dan benar. Baru setelah itu imla, menulis. Jadi 2 bulan 8 pekan hanya itu saja yang kita berikan. Bagaimana bisa membaca dengan lancar, yang mungkin sudah bisa membaca, bagaimana jika belum lancar kita lancarkan. Ini sebagai materi penunjang untuk di hafalan tahfidz dan hadis. Kemudian kalau marhalah 2 dan 5 adalah bahasa Arab untuk tahun yang kedua. Kemudian di program tilawah yang nanti akan dikomandoi oleh ustazah ini matrikulasi di tahun pertama, kemudian penilaian harian untuk mengontrol bagaimana proses pembelajaran di kesehariannya, kemudian kenaikan jilid, tes kenaikan jilid. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Umi Foundation. Maka yang kita gunakan adalah Umi jilid dewasa yang mana terdiri dari 3 jilid. Di sini dalam setiap kenaikan jilid harus kita kontrol gitu. Jika jilid 1 belum mampu, maka tidak diperbolehkan untuk naik ke jilid berikutnya. Maka ada tes kenaikan jilid. Kemudian munaqasyah dan tashih. Munaqasyah ini adalah untuk program SMP. Kalau tashih ini adalah program SMA. Maka anak-anak sekalian nanti jika sudah selesai jilid, nanti ghalib, tajwid, tadarus, langsung ke tashih, tidak munaqasyah untuk yang jenjang SMA. Tashih ini untuk apa? Persiapan menuju sertifikasi. Jadi alhamdulillah santri-santri yang lulus SMA nantinya sudah mempunyai bekal sertifikat mengajar Al-Quran, khususnya metode Mi, seperti itu. Kemudian di program tahfidz ziyadah dalam kesehariannya para sekolah murojaah di ziyadah. Kemudian ada tasmi' pekanan. Jadi proses ziyadah tidak cerdas cermat, olimpiade, debat dan kaligrafi. Jadi anak-anak yang mempunyai bakat ini kita wadahi, kemudian kita bina. Jika ada perlombaan kita ikuti. Setiap mata pelajaran dengan KKM tertentu. Kemudian kehadiran 90%. Dan insya Allah untuk anak-anak SMA ini, insya Allah kehadiran itu lebih rajin, lebih rajin dari anak-anak SMP. Kenapa? Karena sudah paham. Oh saya butuh, oh saya harus menuntut ilmu seperti itu. Kemudian dengan ada predikat B. Ada predikat B ini didapatkan dari mana? Ini adalah nilai gabungan, nilai kumulatif dari nilai adab di dunia, nilai adab di akademik, dan nilai adab di asrama. Jadi nilai adab di semua unit, di semua bagian ada penilaiannya. Kita pantau keseharian anak-anak di semua lini, seperti itu.